Satu topik kesehatan yang pastinya akan menambah wawasan setiap kita. Bersama dengan Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital Cirebon, keluarga Gracia, kami hadirkan program kerjasama setiap hari Jumat di minggu keempat. Dan hari ini tanggal 26 Agustus 2022. Sekalian saya informasikan untuk keluarga Gracia yang mungkin punya waktu ataupun kayaknya dekat-dekat aktivitasnya di Kesambi ya, bisa langsung mampir ke Jalan Setiabudi 31. Radio Suara Gracia bekerja sama dengan Rumah Sakit Putra Bahagia Cirebon sedang mengadakan program konsultasi kesehatan juga keluarga Gracia dan pemeriksaan gula darah sewaktu, dan ada penawaran spesial untuk keluarga Gracia yang hari ini datang dan Anda menerima tawaran untuk medical check up mini ya keluarga Gracia programnya. Jadi Anda bisa langsung ke Jalan Setiabudi 31. Kami sedang mengadakan program Jumat Sehat. Nah, sebagai rangkaian program Jumat Sehat talk show siang hari ini juga saya bersama dengan narasumber yang akan berbagi informasi mengenai hipertensi keluarga Gracia. Kita langsung sapa saja ya. Selamat siang, dokter. Oke, mungkin bisa dideketin lagi. Sekarang kedengaran? Oke, ya sip. Oke, dokter bisa memperkenalkan diri dulu. Kalaupun sebelumnya memang pernah juga ya lewat Zoom dan kali ini langsung di studio ya. Silakan dok, bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat semua, sahabat Gracia. Perkenalkan, nama saya Dr. Trisilia Meilita Longdong, bisa dipanggil dengan Dr. Mei. Ya. Saya bekerja di Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital Group sebagai kepala medical check up dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Oke, nah kebetulan memang programnya hari ini ada penawaran medical check up juga mini ya. Jadi untuk keluarga Gracia, nah ini kita memperoleh wawasannya dok. Sebelum nanti mengambil keputusan untuk ayo periksa gitu ya, karena kita harus kayaknya punya kesadaran kesehatan. Benar. Harus lebih baik lagi gitu ya dok ya, untuk lebih aware terhadap kesehatan kita ya Pak. Betul. Kalau menurut dokter Mei, boleh dibagikan nggak sih, di-share nggak gimana sih sebenarnya bicara tentang medical check up itu masyarakat ada yang takut, ada yang rasanya mereka persiapan banget gitu ya, daripada gue sakit gitu. Benar. Lebih baik gue check up aja deh supaya bisa diobatin gitu. Gimana dokter Mei? Iya, sebenarnya memang sebelumnya juga saya pernah head talk juga ya tentang medical check up. Jadi sebelumnya saya sudah infokan bahwa medical check up itu sebenarnya penting ya untuk kesehatan kita. Jadi sebenarnya jangan takut, karena memang banyakkan orang yang sudah punya mindset untuk takut. Bila dilakukan pemeriksaan medical check up, nanti ketahuan sakitnya ini, sakitnya itu. Malah jadi kepikiran ya. Benar. Dok, ya? Tapi sebenarnya itu adalah salah satu proses untuk kita bisa pencegahan. Saat kita ketahui terlebih dahulu suatu penyakit, kita bisa mencegah atau mengobati lebih dini sehingga bisa terobati atau bisa terkontrol ya. Karena memang ada beberapa penyakit yang mungkin nggak akan bilang sembuh gitu, tapi penyakitnya terkontrol, seperti pembahasan kita hari ini ya, tentang hipertensi juga. Kalau bicara tentang hipertensi memang ya dok ya, saya tadi kalau anak sekolah sih bilang ngebet gitu ya. Ternyata 76% dari penderita hipertensi ini tidak pernah sadar kalau dirinya sakit tuh. Benar, makanya judul kita memang saat ini juga namanya hipertensi the silent killer ya. Iya. Jadi memang kenapa disebut silent killer, karena banyakkan orang yang tidak ada keluhannya untuk hipertensi. Memang ada beberapa orang yang tergantung respon tubuhnya. Namun kalau misalnya hipertensinya sudah ada keluhan, berarti itu sudah menyerang atau berkomplikasi ya, bisa ke yang lain-lainnya, organ tubuh yang lainnya. Oke, dokter Mei tahan dulu ya untuk keluarga Gracia. Siang hari ini, nah udah diinformasikan ya kalau kita akan membahas tentang hipertensi yang katanya ini julukannya the silent killer keluarga Gracia. Jadi 76% ternyata masyarakat mereka tidak menyadari ya dok ya. Benar. Kalau mereka sedang ternyata ada hipertensi di dalam. Kita akan membahas penyebabnya hipertensi pada seseorang itu kenapa, kemudian pencegahannya mungkin. Dan mungkin hal-hal lain yang harus kita perhatikan mengenai hipertensi. Untuk keluarga Gracia bisa bergabung di 0817 222 959
Sekali lagi 0817222959. Buat Anda yang bertanya dengan pertanyaan terbaik keluarga Gracia seputar hipertensi, bisa join ya. Nanti ada 2 merchandise menarik dari Rumah Sakit Putra Bahagia yang akan diberikan kepada Anda keluarga Gracia. Jadi pastikan selain Anda memperoleh pengetahuan, Anda juga bisa mendapatkan merchandise menarik dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Nah, Dr. May, bicara tentang hipertensi. Semua orang mungkin pernah dengar dan sering dengar dan kemudian tahu hipertensi itu simpelnya tekanan darahnya tinggi. Sebab sebenarnya penyebabnya apa sih kalau seseorang terjadi hipertensi? Iya, sebenarnya untuk penyebab dari tekanan darah tinggi itu ada banyak faktor ya Mas ya. Jadi kalau misalnya untuk penyebabnya bisa karena pertama mungkin ada yang sempat selalu didengar penyakit hipertensi itu turunan seperti itu. Oh gitu ya. Ya, tapi sebenarnya memang turunan mungkin lebih ke pola hidup ya. Jadi misalnya dari keluarganya memang punya riwayat darah tinggi, berarti kan untuk toleransi kadar garamnya lebih tinggi dibandingkan yang normalnya ya. Selain itu untuk penyebab lainnya selain pola hidup ya, kemudian bisa karena dari merokok. Karena kan untuk hipertensi berarti di dalam tubuh kita itu berkaitan dengan pembuluh darah di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita merokok, nanti ada zat-zat di dalam rokok tersebut yang akan bisa menyebabkan penyumbatan atau terganggunya aliran darah. Jadi sehingga jadi menyempit sampai pembuluh darah bisa ada tersumbat atau jadi mengecil sehingga tekanan darah meningkat karena pompa jantungnya yang meningkat. Oh gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya hipertensi bisa dong, bisa dikatakan nggak kalau misalnya itu ada faktor keturunan gitu dong? Iya, kalau memang ada riwayat dari keluarga bisa menyebabkan turunan hipertensinya. Kalau dari jurnal yang pernah saya baca memang untuk bisa 75% bisa faktor resiko ya dari keluarganya turunan. Seperti itu faktor terbesarnya ya berarti ya. Bisa menjadi salah satunya. Menjadi salah satunya ya. Selain tentunya kayak rokok gitu ya. Faktor kemudian usia juga bisa. Oh, faktor usia juga ya. Iya, oke, nanti saya mau tahu nih kira-kira usia berapa sih yang rentan, apalagi katanya kalau anak muda ini sekarang tekanannya berat gitu ya. generasi sandwich apalagi dok gitu ya. Mikirin orang tua, mikirin keluarga dan punya anak juga gitu ya. Apalagi beban yang lainnya gitu ya. Nah, kalau bicara hipertensi, secara awam dok, katanya suka makan yang asin-asin, gorengan gitu ya. Seberapa pengaruhnya sih sebenarnya kalau konsumsi seperti itu terhadap hipertensi? Oke, sebenarnya dari standar dari WHO ya untuk World Health Organization, kalau kita atas konsumsi garam itu kurang lebih 2.400 gram atau kurang lebih 1 sendok teh per harinya. Ya memang dianjurkan kalau bisa memang kurang dari itu ya. Karena memang untuk pengaruh misalnya ke gorengan, sebenarnya mungkin gorengan lebih ke minyaknya juga. Kemudian ada menyebabkan maksudnya ada asin-asin seperti yang tadi misalnya minyak atau bisa menyebabkan berkaitan juga dengan kolesterol ya. Jadi bisa menyebabkan terjadi penyumbatan gitu juga. Jadi bisa menyebabkan tekanan darah tinggi seperti itu. Oke. Jadi memang salah satu faktor lainnya adalah selain keturunan ya konsumsi atau pola makan ya dok ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara tentang hipertensi kan sebenarnya ini jadi menakutkan gitu ya. Sesuatu yang memang menakutkan enggak sih gitu ya, tapi harus benar-benar diwaspadai. Apalagi kita nggak sadar. Harusnya seberapa sering sih dok kita bisa kontrol untuk mengukur tekanan darah. Betul. Ya sebenarnya variasi ya. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi untuk usia Gen Z, untuk usia muda sebenarnya sih memang bisa dianjurkan setiap 2-3 tahun sekali untuk mengukur tekanan darah. Tapi apabila punya yang tadi faktor resiko misalnya punya riwayat keturunan itu nggak ada salahnya bisa misalnya kita periksa tekanan darah 1-2 tahun sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya usia lanjut
memang dianjurkan kurang lebih 1 tahun sampai 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Apalagi memang yang memang sudah didiagnosa ya, atau memang sudah didiagnosa oleh dokter bahwa pasien ini mengalami hipertensi. Iya. Itu memang harus kontrol rutin karena memang ada konsumsi obat rutinnya juga. Oke. Seperti itu. Nah, bicara tentang medical check up ya, Dok ya. Sekarang kan cukup banyak alat-alat yang mendukung ngecek kesehatan sendiri gitu ya. Benar. Apa sih kayak elektron gitu ya. Sebenarnya memang untuk saat ini sudah berkembang ya alat-alat pemeriksaan kesehatan. Sudah banyak juga untuk seperti pengukuran tekanan darah yang digital. Itu enggak ada salahnya juga untuk misalnya punya ya untuk bisa kontrol rutin, apalagi yang memang sudah terdiagnosa hipertensi. Iya, tapi bedanya apa nih, Dok sebenarnya ya? Kan kalau kita tahu ya, ada medical check up juga yang lab gitu ya. Lebih efektif mana? Kalau praktis pasti praktis yang bisa ngecek sendiri lah gitu ya, supaya kita bisa kontrol seminggu sekali, entah lagi senggang gitu ya. Bagaimana nih? Kami masyarakat mau tahu gitu ya, sebenarnya efektifnya kan, makanya kita punya program medical check up ini supaya keluarga Gracia bisa tahu bahwa ini berbeda loh gitu. Ya, sebenarnya sih untuk check up sendiri di rumah ya, itu bisa kayak misalnya tekanan darah atau bisa periksa yang memakai stick ya untuk kolesterol, asam urat atau gula darah, itu bisa untuk sebagai screening saja terlebih dahulu. Screening saja ya, tahap awal lah ya. Tahap awal, benar. Tapi memang itu kan untuk pengambilan darahnya kan menggunakan pembuluh darah pakai stick di ujung jari ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya memang dianjurkan yang tadi juga, kalau misalnya untuk usia lanjut di atas 40 tahun lah ya, kita memang menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh atau medical check up itu setiap 1 tahun sekali. Jadi memang itu bisa diperiksa, selain diperiksakan tekanan darah di rumah, punya alat bisa periksa di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit untuk lihat faktor-faktor yang lainnya seperti pemeriksaan kolesterol, karena memang akan saling berkaitan ya. Untuk kolesterol, atau kita foto dadanya di ronsen atau direkam jantung seperti itu. Jadi memang lebih lengkap, lebih detail ya untuk hasil yang ada ya. Jadi memang kalau memang screening awal ya boleh melakukan itu ya, bisa beli alatnya sendiri, periksa sendiri gitu ya. Apalagi kan sekarang ada juga smartwatch seperti itu yang mensupport ya. Oke. Untuk keluarga Gracia silakan bisa bergabung siang hari ini ya untuk bertanya. Sekali lagi ada 2 pertanyaan terbaik yang nanti akan diberikan merchandise dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Kami sedang berbincang-bincang tentang hipertensi keluarga Gracia bersama dengan Dr. May ya, Dr. Krisilia ya. Head Departemen Medical Check Up dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Jadi keluarga Gracia kita memang perlu aware akan termasuk hipertensi ini supaya kita dapat mencegah. Tujuannya mencegah bukan menakut-nakuti ya, Dok ya. Oke. Kemudian Dr. May untuk cara pencegahan hipertensi bagaimana sih? Apakah yang penting nggak makan goreng-gorengan deh gitu, atau ya udah karena saya nggak bisa mengelak gitu ya, suka banget namanya gorengan, saya coba berolahraga rutin, cukup enggak gitu. Jadi kalau kata orang awam sih bayarlah gitu ya. Habis makan bayar. Ya, sebenarnya untuk pencegahan banyak ya faktornya ya. Maksudnya banyak yang ikut serta selain kita menjaga pola makan, untuk pola makan, kemudian untuk olahraga rutin, menghindari faktor-faktor resiko yang tadi bisa seperti merokok atau minum alkohol. Jadi harus saling berkaitan. Karena kalau misalnya yang tadi misalnya kita makan banyak, habis itu kita olahraga nggak balance gitu. Jadi nggak untuk membantu mengkontrol habis makan banyak, bayar dengan olahraga. Biasanya gitu ya, hari Sabtu Minggu nge-cheat gitu ya, katanya nggak diet, libur gitu ya. Tapi nanti diganti dengan olahraga yang lebih rajin katanya. Sebenarnya sih itu ya, konsumsi boleh-boleh saja, yang penting ada batasnya ya. Ada batasnya ya. Konsumsi. Jangan berlebihan ya. Nah, keluarga Gracia penderita hipertensi ini di Indonesia mencapai 31,7% loh. Ini data tahun 2007, Dr. May. Jadi memang
Ini sesuatu yang memang kita nggak bisa pandang. Normal tuh sebenarnya berapa sih, Dok? Ya. Kalau dikatakan hipertensi berapa? Kalau untuk tekanan darah yang pertama itu untuk normal itu biasanya dikenal dengan jadi tekanan darah ada 2 macam ya. Untuk tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol, biasa yang kayak bagian atas dan bagian bawahnya untuk sistol diastol. Untuk normalnya itu 120/80. 120/80. Nah, untuk dikatakan hipertensi itu lebih dari 140/90. Lebih dari 140/90 ya. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang memang katanya saya memang darahnya agak tinggi nih tekanannya gitu ya. Pengaruh nggak atau gimana? Ada perhitungan yang lain nggak? Ya, sebenarnya itu bisa dilihat juga ya. Yang pertama faktor usianya. Mungkin salah satunya misalnya pada orang-orang usia lanjut memang tidak kira ada beberapa yang tekanan darahnya lebih tinggi daripada normalnya. Misalnya mungkin 130 memang karena efek yang tadi ya, karena sudah usia lanjut, pembuluh darahnya juga sudah tidak terlalu lentur ya untuk aliran darahnya, jadi bisa kadar normal tekanan darahnya lebih meningkat. Atau misalnya pasiennya periksa tekanan darah misalnya meningkat ya, kita lihat lagi dia pemeriksaan darahnya saat kapan, misalnya barangkali dia periksanya setelah melakukan aktivitas atau itu pengaruh ya, Dok? Bisa pengaruh. Jadi memang dianjurkan untuk pemeriksaan tekanan darah itu istirahat terlebih dahulu 10-15 menit. Dan posisi saat pemeriksaan juga bisa pengaruh juga. Memang posisi tegak seperti itu. Oke, jadi memang itu berpengaruh ya. Kalau misalnya habis aktivitas berat, ketika dicek ya memang itu akan meningkat. Mungkin ya, berpengaruh ya. Oke, baik. Kemudian Dokter Mei, kapan sih kalau misalnya pasien itu dikatakan menderita hipertensi? Kalau misalnya nggak pernah cek nih gitu ya, tiba-tiba cek. Kemudian apakah satu kali ngecek itu langsung dibilang bahwa wah ini pasiennya hipertensi gitu, atau misalnya ada durasinya dulu. Hari ini cek walaupun pertama kali gitu ya, misalnya ikut nanti medical check up, kemudian dilihat dulu nih selama 2 minggu atau 1 bulan. Kalau memang tidak turun-turun baru dikatakan pasien ini hipertensi. Ya, jadi seseorang yang bisa terdiagnosa hipertensi, misalnya baru pertama kali dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan tekanan darahnya tinggi, biasanya memang kita tidak langsung bilang kalau pasien darah tinggi ya. Jadi kita menganjurkan untuk evaluasi tekanan darahnya. Bisa 3-2 minggu. Kemudian dalam 2 minggu terakhir itu kita menganjurkan misalnya 3 kali pemeriksaan. Maksudnya di waktu yang berjarak ya. Kemudian sambil untuk evaluasi tekanan darahnya, kita tetap menganjurkan untuk yang tadi mungkin untuk diatur pola makannya, pola hidupnya. Jadi memang mengurangi konsumsi garam yang berlebih atau konsumsi makanan seperti makanan olahan, makanan kaleng itu kan beberapa yang mengandung kadar garamnya tinggi juga. Seperti mungkin banyak mungkin yang doyan makan kalau misalnya gitu ya, mie instan gitu mie instan seperti itu kan, kalau mau dilihat kadar garam natriumnya di satu bungkus itu bervariasi mulai dari 700. Nggak pernah lihat-lihatin ya, kalau makan tuh yang penting makan enak gitu ya, udah aromanya aja udah menggugah gitu, ternyata tinggi ya kadar natrium dalam supermie itu lumayan. Semua merek ya, hampir rata-rata di atas 750 gram sampai 1.300-an untuk satu bungkus. Sedangkan kalau misalnya kita nih butuh kadar garam sehari berapa? 2.400. Jadi sekali makan supermie seperempat sampai setengah ya kurang lebih. Seperti udah itu sih. Terpenuhi gitu. Jadi berikutnya nggak boleh. Sedangkan untuk asupan gula kan selain dari makanan seperti kadar cemilan, kopi, itu kan kita sering konsumsi juga misalnya. Gitu. Kalau kopi tuh saya nggak mau bahas ya. Salah satu kebutuhan penyiar ya. Oke. Jadi memang itu yang kita harus perhatikan ya, makanan kaleng, mie instan, makanan olahan ya.
boleh nggak sih kalau ada menu diet nih dok, katanya garamnya nggak garam yang biasa, diganti dengan garam apa gitu ya kalau nggak salah. Himalayan salt ya. Itu pengaruh ya? Sebenarnya iya mungkin bisa pengaruh ya. Selain itu sebenarnya dengan yang tadi sebenarnya yang penting kita membatasi kadar atau takaran garam. Biasanya memang kalau kita masak kan misalnya masak sekali masak untuk 1 porsi, tapi kan untuk 3 kali makan, berarti kan memang konsumsi garamnya sudah terbagi-bagi. Sudah terbagi-bagi ya. Untuk kecukupan sehari seperti itu. Salah satu kelebihan menu diet itu memang dihitung ya. Benar. Kadar Jadi kalori, memang garam dan segala macam. Diatur untuk kadar garam, kalorinya, untuk karbohidrat dan kolesterolnya dan proteinnya gitu diatur. Baik. Dan RSPB juga punya menu diet ya. Kita juga punya menu diet. Ini yang akan fit, ya. meng-guide masyarakat nih punya pola makan yang sehat dan pasti terjaga dong gitu ya, gula darah, hipertensi. Bisa disusun atau diatur berdasarkan keperluan dan kebutuhan dari setiap orang. Gitu misalnya penderita hipertensi atau penderita DM seperti itu, atau mau yang rendah lemak bisa diatur. Mungkin memang di tahap awal ini ada yang screening ternyata tinggi ya, tinggi, kemudian dilanjutkan dengan medical check up, ternyata betul hasilnya. Dan kalau kata orang Cirebon sih ada istilah mumpung gitu ya, mumpung masih tahap awal katanya. Tapi namanya orang sakit nggak ada mumpung gitu ya. Bisa langsung mungkin menu diet ini dari layanan RSPB bisa menjaga langsung untuk tetap terjaga ya. Oke, dok, ada pertanyaan siang hari ini ya dari Ibu Asti di Kesambi Dalam. Saya ada riwayat darah tinggi, tapi tidak pernah merasakan gejala seperti pusing dan lain-lain. Nah, kita belum bahas tentang gejalanya ya dok ya. Benar. Saya takut nih kalau tiba-tiba tekanan darah tinggi dan tidak sadarkan diri. Waduh, apa yang harus saya lakukan dok untuk melihat kondisi ini? Terima kasih Ibu Asti di Kesambi. Iya, oke, terima kasih Ibu Asti untuk pertanyaannya. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sama seperti topik kita, memang hipertensi ini di silent killer. Jadi memang ada yang tidak memiliki gejala. Kalau bisa memang kita pencegahan jangan sampai gejala itu muncul. Ya memang yang tadi mungkin sambil saya jawab juga gejala-gejalanya ya. Kira-kira untuk hipertensi banyakkan gejala sampai kalau menyerang kepala, sakit kepala, terus bikin jantung berdebar-debar sampai bikin sesak. Kemudian kalau ke mata bisa bikin pandangan kabur. Itu kemungkinan hipertensinya sudah berkomplikasi menyerang organ yang lainnya. Gitu. Jadi kalau bisa memang dan kemungkinan saat misalnya sudah ada komplikasi, mungkin tekanan darahnya memang sudah tinggi ya. Bisa terjadi yang itu kalau di otak kan bisa jadi perdarahan di otak, bisa jadi stroke gitu. Itu memang, bisa akibat dari hipertensi juga. Iya, bisa jadi salah satu stroke merupakan salah satu komplikasi dari hipertensi akibat dari juga. Hipertensi. Iya. Jadi memang harus dijaga. Jadi dengan cara menjaganya yang tadi, kalau misalnya memang sudah tahu misalnya tekanan darahnya tinggi, usahakan untuk kontrol tekanan darah, evaluasi tekanan darah secara rutin. Misalnya kalau misalnya punya tekanan darah tinggi, misalnya sebulan sekali itu nggak apa-apa. Kemudian jangan takut ya untuk mengkonsumsi obat, benar. Karena kan banyak yang takutnya karena katanya terus-terusan gitu dok, dan efeknya ke ginjal. Iya. Banyak orang yang memiliki persepsi ya untuk kalau saya minum obat banyak macam, takutnya nanti masalah ke ginjal saya. Betul. Sebenarnya justru kalau kita tidak kontrol tekanan darahnya, itu yang akan mengganggu fungsi ginjalnya. Berarti ini sebenarnya salah kaprah ya di kalangan masyarakat ya? Iya. Takutnya kan efek ke ginjalnya ya. Sebenarnya memang karena kalau misalnya kita tidak kontrol tekanan darahnya, akan berkomplikasi ke ginjalnya juga. Seperti gitu sih. Justru jadi jangan takut minum obat ya. Untuk minum obat tekanan darah tinggi, apalagi dengan terdiagnosa hipertensi ya. Jadi memang harus kontrol tekanan darah secara rutin sama minum obat secara teratur sih. Oke. Iya, keluarga Gracia, silakan untuk Anda yang mau bertanya seperti Ibu Asti ini, mungkin Anda yang ada rasa takut gitu ya, mau ngecek ke dokter takut, mau medical check up nanti kepikiran. Mau medical check up aja malamnya nggak bisa tidur, padahal justru harus puasa katanya, harus beristirahat cukup ya. Keluarga Gracia.
Jadi Anda boleh tanya-tanya dulu, dan Rumah Sakit Putra Bahagia sedang punya program. Pas hari ini memang ada di Radio Suara Gracia, ada medical check up mini dengan promo dengan harga yang spesial untuk Anda. Nanti Dr. May bisa informasikan juga ya, sampai jam 12 keluarga Gracia. Atau mungkin Anda pendengar yang siang hari ini sedang mendengarkan akan menindaklanjuti hal ini mengenai hipertensi, nanti bisa hubungi kami juga untuk mendapatkan informasi lebih lagi. Nah, Dr. May, untuk selanjutnya pertanyaannya adalah kalau misalnya seseorang mau medical check up, ini kan lagi ada layanan medical check up mini ya dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Apa yang harus mereka persiapkan selain beristirahat cukup? Oke. Untuk persiapannya sebenarnya yang kalau untuk medical check up mini tergantung dari item yang akan diperiksakan ya. Ada apa aja sih, Dok? Ini kalau untuk pemeriksaan medical check up itu yang pertama pasti dilakukan pemeriksaan anamnesa. Apa itu? Anamnesa itu seperti tanya jawab. Jadi tanya jawab tentang riwayat penyakit pasiennya atau riwayat penyakit, riwayat kebiasaannya. Jadi mengenal pasien dulu gitu ya. Benar. Jadi saat sudah mengetahui riwayat kebiasaan, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat vaksinasi, nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, untuk nadi seperti itu. Kemudian selain itu di medical check up juga ada item untuk pemeriksaan darah. Untuk darahnya ada banyak variasi ya. Untuk misalnya kita periksa fungsi ginjal, untuk periksa profil lipid atau kolesterol, atau periksa fungsi hati. Kemudian habis itu ada pemeriksaan foto dada atau di ronsen untuk melihat dalam paru-paru dan jantung. Kemudian ada rekam jantung atau yang namanya EKG ya. EKG ya. Itu untuk paket yang lengkap sih. Jadi ada pemeriksaan EKG. Oke. Dok, sebentar. Ya, boleh? Ini ada telepon ya. Kita terima dulu nih. Halo. Oke, halo. Halo. Iya, selamat siang Ibu. Dengan siapa ini? Iya, Omalen. Omalen. Ada yang mau ditanya mengenai hipertensi atau ke Dr. May? Silakan Bu. Ya, makasih dokter. Iya. Saya kan stroke ya dok. Iya. Usia berapa? Tante mungkin? Omalen. Iya, Omalen usianya berapa? 71 dok. 71. Iya, silakan Omalen. Stroke ya. Iya. Nah, tahun 18. Nah, tadinya kan giginya ada. Apanya ada? Bolong. Giginya bolong-bolong. Iya. Ya. Yang ini mau ketutup. Terus aja ya. Lama-lama giginya geripis. Oke. Gimana? Kan obat ketuk bukan? Oh, pengaruh bukan gitu ya, Omalen ya? Oke. Iya, itu saja yang mau ditanyakan. Udah, makasih ya. Terima kasih Omalen, terima kasih. Gimana Dokter May, ini pengaruh nggak sih untuk konsumsi obat terhadap gigi? Terhadap giginya jadi gripis-gripis katanya. Iya, sebenarnya untuk obat untuk efek sampingnya ke gigi, setahu saya sih kecil ya kemungkinan untuk ke gigi. Mungkin bisa karena faktor yang lainnya, misalnya memang sudah faktor usia juga. Jadi memang saat mempercepat. Jadi memang faktor usia. Jadi kan sudah tidak ada seperti kalau masih muda kan seperti ada pertumbuhan di gusinya. Jadi untuk mendapatkan nutrisinya juga semakin berkurang seperti itu sih. Jadi mungkin jadi makan kayak terkikis. Seperti itu sih. Jadi karena memang konsumsi makanan juga bisa pengaruh. Konsumsi makanan yang lainnya ya. Apakah makanan keras, makanan dingin itu kan bisa pengaruh ke gigi juga. Jadi memang secara efek samping dari obat itu tidak signifikan gitu. Ada tapi kecil sekali dok ya. Oke, itu Oma Len ya. Semoga menjawab. Jadi hal lainnya harus diperhatikan ya, makanan-makanan yang dikonsumsi ya. Baik. Ya, lanjut lagi dok. Ini bicara tentang medical check up mini ya. Jadi memang ada 2 medical check up mini yang ditawarkan untuk keluarga Gracia. Hal yang harus Anda lakukan adalah puasa ya dok ya. Dan istirahat dengan cukup ya.
Kemudian butuh berapa lama untuk mendapatkan hasilnya sih, Dok? Kalau untuk hasilnya, kalau untuk pemeriksaan darah sebenarnya sih untuk sekitar 2-3 jam untuk hasil darah saja ya untuk medical check up ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk pemeriksaan yang agak lebih lengkap, itu kami sih sudah siap untuk melayani hasil same day atau next day. Jadi di hari yang sama atau di hari besoknya. Iya. Seperti itu. Tentunya tapi nggak cuma medical check up ini aja kan? Benar. Ada medical check up misalnya. Ada apa aja sih layanan dari RSPB? Kalau Rumah Sakit Putra Bahagia kebetulan kami punya layanan medical check up, kemudian punya Siloam at home atau home care. Oh, home care ya. Jadi bisa tenaga kesehatan perawatan ke langsung rumah, ke rumah bisa. ya. Misalnya untuk rawat luka atau melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan darah, pengambilan sampel, atau untuk penyuntikan obat seperti itu. Oke, jadi ada layanan home care ya. Benar, ada layanan home care juga. Selain itu juga memang kita punya aplikasi ya, aplikasi My Siloam. Itu bisa di-download di Play Store ya? Sama di Google Play, baik dari Apple maupun dari Android, itu bisa berfungsi untuk melihat jadwal praktek dokter. Kemudian bisa appointment juga, appointment juga langsung bisa ya? Untuk daftar ke praktek berobat misalnya ke dokter spesialis atau ke dokter umum, bisa dari aplikasi My Siloam. Jadi nggak usah pagi-pagi gitu ya, Dok ya, datang gitu. Kalau misalnya pakai Play Store, mungkin oma lain nih ya, atau yang lainnya bisa download, cucunya suruh download atau anaknya supaya nanti by online aja lebih gampang ya. Dan kita juga memang punya aplikasi juga atau website untuk pendaftaran untuk pasien-pasien BPJS juga yang secara online. Oke. RSPB juga berarti menerima pasien, menerima pasien BPJS kesehatan ya. Iya. Oke, lanjut lagi nih, Dok, bicara tentang hipertensi. Buat mereka yang sekarang sedang mengiyakan bahwa mereka sedang menderita hipertensi gitu. Bisa sembuh nggak sih? Ada secercah harapan nggak untuk mereka gitu? Sebenarnya untuk hipertensi ini tidak bisa sembuh ya. Jadi hanya kategori mengkontrol, seperti sama halnya seperti diabetes ya. Jadi kalau misalnya kita punya hipertensi, kita selain yang tadi untuk menjaga pola hidup sehat, minum obat teratur, olahraga rutin, kita hanya bisa untuk mengkontrol tekanan darahnya supaya tidak terjadi komplikasi yang lainnya yang seperti tadi ya, untuk sampai timbul gejala-gejala yang fatal itu ya, Dok ya. Iya. Jadi memang dibilang bisa sembuh enggak, tapi bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan atau dikontrol. Karena tergantung kepada Anda gitu ya. Akan seperti apa pola setelah Anda tahu bahwa hipertensi ini sedang Anda hadapi ya, keluarga Gracia. Oke, komplikasinya apa aja? Tadi kita sudah bicara juga ya. Efek dari hipertensi ini yang tidak terkontrol selain mungkin kayaknya fatal gitu. Apalagi, Dok, mungkin? Yang tadi yang pertama kan bisa ke otak ya, bisa dari otak itu bisa bikin stroke. Ya. Kemudian kalau tinggi bisa menyerang mata. Mata takut nanti mata jadi buram pandangan jadi kabur. Dok, sorry. Kalau gejalanya kan pusing. Bedanya sama migrain bisa nggak dideskripsikan seperti apa, Dok? Sebenarnya sih untuk keluhan sakit kepala memang luas ya. Selain memang dari migrain itu kita lihat dulu memang saat di pasien yang mengalami keluhan itu, kita lihat kalau misalnya ada yang faktor yang lainnya, misalnya saat migrain istirahat sebentar terus kita mengukur tekanan darah. Memang ada beberapa yang memang walaupun memang sakit bisa tekanan darahnya normal juga. Kemudian untuk yang tidak sakit bisa meningkat tekanan darahnya untuk kalau misalnya ada keluhan migrainnya juga. Selain itu misalnya kita sudah minum obat misalnya untuk obat nyeri, tapi misalnya belum ada perubahan, masih nyeri aja, kita bisa mulai curiga nih mungkin bukan karena dari migrainnya seperti itu sih. Ya mungkin perlu bukan sakit kepala yang perlu tindak lanjut, pemeriksaan lanjutan. Periksa ke dokter langsung ya, ke layanan kesehatannya. Oke, di akhir dari talk show siang hari ini nih, Dr. May mungkin bisa kasih closing statement untuk pendengar sebelum nanti Dr. May juga bisa menginformasikan layanan-layanan dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Silakan, Dok.
Untuk closing statement-nya ya saya sih menghimbau ya dan kepada sahabat Gracia kalau untuk jangan takut ya untuk melakukan pemeriksaan atau screening secara dini, baik itu untuk pemeriksaan medical check up. Jadi sehingga saat kita melakukan screening atau kita melakukan pemeriksaan secara dini, kita bisa mencegah lebih awal saat kita mengetahui penyakit kita. Kemudian kita bisa terapi dan mungkin bisa sembuh atau bisa terkontrol secara lebih baik ya daripada kita tidak mengetahui tiba-tiba mengetahui tiba-tiba ada gejalanya muncul saat sudah lebih susah berkomplikasi, dicegah atau diobati, susah untuk ditangani seperti ya, itu. Oke, kalau RSPB ada layanan terapi mungkin atau kemoterapi? Iya, untuk layanan kami kita juga punya layanan fisioterapi. Ya. Untuk fisioterapi barangkali memang kalau selain hipertensi kan memang punya keluhan seperti pundaknya rasa kram atau lehernya rasa tegang. Itu bisa dilihat juga setelah memberikan terapi tidak ada perubahan. Bisa mungkin berobat ke misalnya dokter rehab medis untuk dijadwalkan, mungkin bisa dianjurkan untuk mendapatkan fisioterapi. Kemudian gitu. Iya. Jadi memang cukup lengkap ya Dokter Mei ya layanan dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Nah, sekali lagi keluarga Gracia hari ini sampai jam 12 siang ya di Radio Suara Gracia ada penawaran spesial dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Selain pemeriksaan gula darah sewaktu gratis dari yang tadinya kuotanya 50 ya keluarga Gracia, ternyata katanya sampai 100 ya disediakan. Sekarang masih sisa 15 kuota lagi, 15 orang lagi dari 50 tersebut. Jadi keluarga Gracia yang punya waktu bisa langsung ke Radio Suara Gracia Jalan Setiabudi 31 dan Anda punya kesempatan untuk mendapatkan harga spesial dari Rumah Sakit Putra Bahagia Cirebon dengan medical check up mini harganya Rp177.000 ya dok ya. Ada dua, yang pertama adalah screening kolesterol. Itu ada itemnya total kolesterol, ada kolesterol HDL, ada kolesterol LDL juga ya. Kemudian yang kedua ya dok ya berarti ini ya, MCU mini medical check up mini harganya sama Rp177.000 yaitu screening ginjal. Ada urin lengkap, ureum kreatin tadi yang sudah dijelaskan juga ya. Kemudian asam urat juga. Jadi ini Anda bisa pengambilan sampel di sini ya dok? Iya, benar bisa ya? pengambilan sampel di sini. Kemudian nanti pengambilan hasilnya bisa ke Rumah Sakit Putra Bahagia atau bisa by email juga sih kalau kita. By email juga bisa ya. Jadi nanti hasilnya dikirim atau lewat jadi WhatsApp ya dok ya? Bisa. Jadi nggak perlu ke rumah sakit lagi untuk mengambil hasil. Iya, jadi lebih mudah. Atau kalau yang nggak siang hari ini keluarga Gracia Anda ingin medical check up yang lain-lainnya bisa ke Rumah Sakit Putra Bahagia. Dan cukup banyak ya fasilitas ataupun layanan yang diberikan keluarga Gracia. Anda tinggal pilih mau medical check up komplit gitu ya atau yang milih beberapa item gitu ya. Kebetulan sih memang kita bulan ini ada promo juga untuk spesial untuk yang agak lengkap ya. Pemeriksaan lengkap paket Merdeka itu kurang lebih 770.000. Itu sudah ada pemeriksaan kolesterol lengkap, pemeriksaan dokter, rekam jantung, USG, perut dan foto dada. Itu untuk lumayan lengkap setelah promonya Merdeka sih sampai akhir Agustus. Sampai akhir Agustus ya, 31 Agustus ya. Atau untuk paket-paket yang lainnya bisa dilihat di Instagram ya, Instagram Siloam Rumah Sakit Putra Bahagia Cirebon. Oke, jadi ada penawaran spesial ya keluarga Gracia, pastikan ada promo Merdeka. Karena memang sekali lagi kita perlu mencegah ya untuk tahap awal ini, dan ini menjadi salah satu tindakan kita itikat baik kita untuk menjaga tubuh ya dok ya yang sudah dipercayakan supaya kita sehat selalu keluarga Gracia. Anda bekerja dengan kuat, bekerja dengan keras, kalau kesehatannya agak mengalami satu gangguan nggak bisa menikmati hasil kerja keras tersebut. Salah satu aset penting sebenarnya. Aset penting benar. Investasi kesehatan itu memang mahal keluarga Gracia, tapi ini akan membuat Anda menikmati semua yang sudah dilakukan ya dok ya. Kita berharap memang semua sehat pasti ya, tapi perlu medical check up untuk menjaga kita tetap sehat itu. Dr. Mei terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Dan keluarga Gracia, Anda bisa melihat kembali tayangan dari Jumat Sehat, Talkshow Kesehatan Jumat Sehat di Facebook Radio Suara Gracia.
Atau mungkin nanti besok ya Anda bisa menyaksikan ulang kembali di YouTube channel Suara Gracia FM. Dan sekali lagi kami sedang mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah sewaktu, dan ada penawaran secara khusus promo medical check up mini dengan harga Rp177.000. Murah banget keluarga Gracia, supaya kita bisa mengendalikan kolesterol, kemudian asam urat juga, dan terkait item-item yang ditawarkan untuk Anda. Di Jalan Setiabudi 31 Cirebon, Anda bisa langsung hadir ke radio ini, sekalian berjumpa dengan penyiar-penyiar ya, dan kita berharap nanti setelah medical check up Anda tetap menjaga kesehatan dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Program Harmoni akan kembali berlanjut sampai dengan pukul 12. Dan satu informasi terakhir keluarga Gracia, nanti pada pukul 13 ya sampai dengan pukul 15 kami akan mengadakan maintenance. Jadi ada beberapa perbaikan yang kami akan lakukan terkait dengan peralatan yang ada, dan kami akan tetap bersiaran tetapi dengan lagu-lagu dan juga pariwara yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dan untuk pemenangnya nanti kita umumkan ya. Iya. Sepertinya udah ada 2 orang ya tadi yang sudah bergabung ya. Di lain kesempatan mungkin bisa kembali bergabung keluarga Gracia. Kita lanjutkan program Harmoni sampai dengan pukul 12 nanti.